Habis yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya menyapa setiap kita, ya, saudara. Kita sedang ada di tengah-tengah ya saat-saat pandemi ini, saudara. Kita tetap bisa berjumpa di udara, saudara. Dan saya percaya ini adalah salah satu kebaikan Tuhan, ya. Uh, saya selalu berpikir begini, ya. Tuhan ajar kepada saya untuk selalu bisa melihat kebaikan Tuhan bahkan di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak baik dalam hidup kita, saudara. Nah, waktu kita bisa melihat kebaikan Tuhan bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak baik dalam hidup kita, di situ kita bisa belajar mengucap syukur, Bapak Saudara. Nah, salah satu hal yang hari-hari ini saya percaya Tuhan sedang bekerja bahkan di tengah-tengah situasi yang kurang baik sekalipun menurut kita itu apa? Dengan adanya pandemi ini, saudara, dengan adanya corona, ya, dunia global sedang menghadapi satu virus yang sama, dan saya percaya bahwa kita punya Tuhan yang sudah tahu. Saya sering kali mengatakan Tuhan tidak pernah terkejut dengan virus corona ini. Kita mungkin terkejut dengan apa yang sedang kita hadapi, tapi Tuhan tidak pernah terkejut. Tapi Tuhan bisa pakai segala hal yang sedang kita alami untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Nah, salah satunya adalah bahwa ya melalui situasi yang ada, Tuhan itu bisa pakai media, saudara. Nah, kalau hari-hari ini, saudara dimanapun saudara berada, hari ini, saudara, seperti kita bisa berjumpa, saudara. Nah, ini dimulai dari mana? Dimulai dari ya ketika pandemi ini ada, akhirnya semua kabar baik itu, saudara, semua berita tentang Injil itu bisa masuk melalui media. Dan firman Tuhan berkata, saudara, di dalam Matius pasal 24, Tuhan Yesus berkata, ya, tanda-tanda kedatangan Tuhan, ya, ada pandemi, ada perang di mana-mana, ada situasi yang ada penyakit sampar dan sebagainya, saudara. Tapi Tuhan bilang juga bahwa Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia, maka barulah tiba kesudahannya. Nah, saudara, bagaimana Injil kerajaan itu bisa diberitakan di seluruh dunia? Hanya dengan media sosial, saudara. Hanya dengan internet, saudara. Hari ini, waktu saya sedang live saat ini, saudara, orang di Amerika bisa dengar, orang di Eropa bisa dengar, orang di belahan dunia lain bisa real time mendengar kabar baik pada saat yang bersamaan. Itulah Injil diberitakan, saudara. Dan semakin banyak Injil yang benar diberitakan, semakin mempercepat kedatangan Tuhan, saudara. Makanya, saudara, kalau saudara mau mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, waktu saudara dengar kabar baik dan saudara rindu orang lain juga untuk diberkati sama saudara mendapatkan kabar baik, saudara, inilah kesempatan kita ambil bagian dalam penginjilan. Bantu share, tandai teman-teman saudara, semakin banyak orang saudara bisa bagikan kabar baik supaya mereka bisa dengar juga kabar baik. Waktu mereka dengar kabar baik, saudara tahu, saudara ikut ambil bagian dalam penginjilan, saudara. Saudara mungkin tidak sekolah penginjilan, saudara mungkin tidak ikut dalam kursus penginjil, saudara tidak tahu banyak tentang penginjilan, tapi dengan saudara bagikan berita tentang Injil, saudara ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, penginjilan. Dan hari-hari ini Tuhan sedang pakai ini, saudara. Nah, tapi saudara mesti hati-hati, ya, karena saya melihat, ya, media ini bisa hal baik dan hal buruk masuk di dalamnya, saudara. Dan kebebasan yang kita lihat hari ini, saudara, bahkan ya kabar-kabar Injil yang palsu pun bisa diberitakan melalui media sosial. Dan saudara, itulah pentingnya, saudara, kenapa kita mesti terus belajar mendengarkan Injil yang murni, Injil yang asli, saudara. Nah, saya rindu, makanya tadi saya baru lihat, ya, di media sosial, hari-hari ini gencar juga Injil-Injil yang lain, saudara, ya, yang ada di dalam media sosial ini, saudara, yang memberitakan tentang Yesus yang lain, saudara, itu disebarkan di mana-mana, saudara. Dan ini hati saya cukup sedih tadi waktu saya lihat, dan ini membuat saya semakin, ya, rindu supaya membagikan, supaya semakin banyak orang bisa mendengarkan kabar baik Injil tentang Yesus Kristus Tuhan, apa yang dia kerjakan, saudara. Dan saya berdoa, waktu Injil tentang Kristus, apa yang Yesus kerjakan, dia mati dan bangkit, dia memberikan kita kehidupan, dia berikan kita jaminan keselamatan, dan dia ada buat kita, saudara, itu didengar oleh semakin banyak orang, saudara. Sehingga saya percaya Roh Kudus, ya, bagian kita hanya membagikan. Orang percaya atau tidak percaya, itu bukan urusan kita, saudara. Itu adalah bagian Roh Kudus.
Roh Kudus yang akan menginsafkan hati seseorang waktu berita tentang Injil Yesus Kristus itu dibagikan, saudara. Waktu hati orang itu seperti tanah ditaburi benih dan kemudian Roh Kudus bicara dalam hatinya, saat itulah orang itu bisa mendengar kabar baik. Mungkin ada orang-orang yang baru dengar nama Yesus, mereka bisa ambil keputusan untuk menerima Yesus. Dan hari ini adalah saatnya itu, saudara. Saat penuaian besar-besaran sedang Tuhan kerjakan sebelum kedatangannya yang kedua kali. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, haleluya. Nah, saudara bisa bantu bagikan. Nah, hari ini saya mau share dari satu kitab Injil, Bapak Saudara, ya, yaitu di dalam Injil Markus pasal yang ke-6. Saya mau share tentang satu kejadian pada waktu Yesus itu, nah ini mujizat yang Yesus lakukan. Yesus berjalan di atas air. Tapi saya mau ceritakan, saya mau bacakan dulu buat kita, sehingga kita bisa melihat apa yang terjadi pada waktu kisah ini, Bapak Saudara, ya. Nah, di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-50. Markus pasal yang ke-45, Markus pasal 6 ayat 45 sampai 50. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang pada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah satu kisah, ya. Setelah Yesus melakukan mujizat memberi makan 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi kurang lebih kalau kita mau hitung satu istri satu anak berarti kurang lebih 15.000. Setelah mereka mengalami suatu peristiwa yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, sudah tahu apa yang terjadi, ya? Yesus menyuruh murid-muridnya terlebih dahulu pergi ke Betsaida. Ya, Betsaida. Betsaida itu adalah tempat atau rumah nelayan, Betsaida. Nah, Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke Betsaida, tapi Yesus sendiri bilang, "Kalian pergi duluan, nanti aku nyusul." Nah, tetapi kemudian Yesus naik ke bukit untuk, firman Tuhan berkata, ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Nah, saya pernah naik ke bukit ini yang diyakini sebagai tempat di mana Yesus berdoa, dan dari bukit ini, ya, di situ bisa lihat seluruh Danau Galilea, saudara. Ya, di atas bukit itu bisa lihat seluruh Danau Galilea. Nah, kalau saudara ke Israel, ya memang ini tempat jarang diajak oleh travel ke sana, karena ini juga tempat yang bukan familiar untuk diajak ke sana. Tapi saya waktu itu pergi dan saya minta pergi ke situ, saudara. Ya, dan waktu di situ, saudara, dikatakan ketika hari sudah malam, sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Yesus sedang berdoa. Nah, Bapak bisa perhatikan apa yang terjadi. Waktu Yesus ada di atas gunung, firman Tuhan berkata murid-muridnya itu sedang kena angin sakal, saudara. Ya, di tengah danau mereka sedang kena angin sakal. Nah, Bapak bisa perhatikan, kenapa mereka sampai kena angin sakal? Mungkin kita pikir itu hanya suatu kejadian alam atau bagaimana, saudara. Tapi kalau kita melihat, saudara, ya, kalau kita lihat di ayat 45, di situ Yesus memerintahkan murid-muridnya pergi ke Betsaida atau ke kampung nelayan. Tapi kalau saudara lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ini Yohanes menuliskan kisah yang sama tapi dengan gaya penulisannya
Yohanes pasal yang ke-6, saudara. Ya, saya akan bacakan ayat yang sebentar. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 dan 17. Ini kisah yang sama. Dan ketika hari sudah malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke atas perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Kafarnahum, ya. Ini satu tempat lain, saudara. Jadi di sekeliling danau Galilea itu ada banyak kampung-kampung, saudara. Jadi Yesus suruh mereka ke Betsaida, tetapi mereka tidak ke Betsaida, mereka ke Kapernaum. Tujuannya lain. Dengan kata lain, mungkin mereka itu tidak ikut apa yang Yesus mau, saudara. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga mereka ngalamin angin badai atau angin sakal. Saudara tahu, ini seringkali dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Seringkali masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, saudara, ya, itu karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Atau karena kebodohan-kebodohan yang kita lakukan sendiri dalam hidup ini. Ya, saya mau bilang dalam hidup ini ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita jalani dalam hidup ini karena keputusan-keputusan yang kita buat dalam hidup ini. Ya, apa yang kita alami hari ini itu adalah karena keputusan yang kita buat di masa lalu kita. Ya, masa lalu itu bisa dari kemarin, bisa beberapa jam yang lalu, bisa juga minggu lalu, bisa juga bulan lalu. Itu kita alami hari ini. Apa yang mau kita alami di masa depan kita itu juga keputusan apa yang mau kita buat pada hari ini, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan itu menuntun langkah setiap kita. Dia kasih kita petunjuk untuk berjalan melalui firman-Nya, melalui tuntunannya. Dan saudara, tapi dia tidak pernah paksa. Nah, ketika kita berjalan dalam tuntunannya, saudara, kita akan mengalami ya kebaikan Tuhan, kita akan mengalami. Tapi begitu kita seringkali kita tidak taat sama Tuhan, kita seringkali tidak ikuti suaranya, seringkali kita melakukan kebodohan-kebodohan dalam hidup ini. Saya mau bilang gini, saudara, Tuhan itu ya hari ini dia tidak pernah marah sama kita, dia tidak pernah tinggalkan kita, dia tidak pernah hukum kita lagi, dia tidak pernah murka sama kita. Saudara harus bedakan antara murka dan disiplin, saudara. Ya, di dalam perjanjian baru, anak-anak Tuhan, kita tidak pernah dan tidak akan lagi mengalami murka Tuhan. Ya, saya mau tegaskan ini. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan masih mengalami disiplin dari Tuhan karena Dia Bapa kita. Ingat, murka itu bukan disiplin. Ya, murka itu sebagai sebuah hukuman, ya. Tapi kalau disiplin itu sebagai seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya. Nah, saudara tahu bahwa ketika kita berjalan dalam jalan yang salah, kita tidak ikut tuntunan Tuhan, kita lebih ikut kemauan kita sendiri, daging kita sendiri, saudara, kita bisa ngalami masalah, saudara. Kita bisa ngalamin konsekuensi, kita bisa ngalamin badai dalam hidup ini, saudara. Ya, dan kita jangan salahkan Tuhan. Kita jangan bilang, Tuhan ini kau yang kasih aku badai. Saudara, tidak, saudara. Tuhan tidak pernah mencobai anak-anaknya. Ya, memang ada juga bukan pencobaan, ujian yang Tuhan kasih untuk bawa kita naik kelas. Tapi seringkali juga banyak masalah yang kita alami itu karena keputusan-keputusan bodoh yang kita buat di dalam hidup ini, saudara. Nah, saudara, tapi kita perhatikan, saudara, sekalipun murid-muridnya buat keputusan bodoh dalam hidupnya, mereka tidak ikut tuntunan Tuhan. Tuhan suruh pergi ke Betsaida, tapi mereka pergi ke Kapernaum, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Firman Tuhan berkata, Yesus ada di atas gunung, murid-muridnya ada di tengah danau. Saya sudah pernah share juga bahwa ini satu gambaran yang indah tentang kehidupan kita hari ini. Di atas gunung itu bicara tentang Yesus hari ini ada di sorga. Saudara, Yesus secara fisik hari ini ada di sorga. Dia adalah perwakilan kita yang ada di sorga. Kita punya seorang manusia yang menjadi wakil kita, imam besar kita yang ada di sorga. Dia selalu berdoa buat kita. Dia selalu melihat kita. Ya, gambaran Yesus melihat murid-murid di tengah danau. Murid-murid yang mengalami angin sakal, Yesus tahu, saudara. Yesus tahu, bukan Yesus tidak tahu. Firman Tuhan bilang ini, ketika hari sudah malam, ya, Yesus tinggal sendiri di darat, dan ketika ia melihat, ini kata yang luar biasa. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Saya mau bilang gini, saudara. Sekalipun banyak hal yang buruk, mungkin banyak situasi yang buruk yang kau alami karena kebodohan dalam hidupmu, kita punya Tuhan yang melihat apa yang sedang kita alami. Kita punya Tuhan yang matanya tidak pernah berhenti memandang kita. Kita punya Tuhan yang matanya tidak pernah berhenti mencintai kita. Amin, saudara.
Saya mau pastikan kalau saudara hari ini sedang mengalami hal buruk, kalau saudara mengalami penderitaan hari ini, kalau saudara sedang mengalami suatu kesulitan, kegagalan, suatu situasi yang sulit dalam hidupmu, saya mau bilang gini, Tuhan selalu melihat dan Dia tahu apa yang sedang kau alami di dalam hidup ini. Amin, saudara. Dia tahu dan Dia melihat apa yang sedang engkau alami di dalam hidup ini. Saudara, Dia tidak pernah tinggalkan hidup saudara. Dia tidak pernah tinggalkan hidup saya. Dia selalu melihat dan Dia tahu pergumulan apa yang sedang saudara hadapi. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Firman Tuhan berkata apa? Ketika Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Seberapa banyak kita hari ini sedang payah. Kita sedang ngalamin angin sakal. Kita sedang mendayung, kita sedang kepayahan, kita sedang capek, kita sedang stres, kita sedang kesulitan mendayung karena angin sakal. Firman Tuhan berkata, Ia melihat. Dan Dia tidak hanya melihat. Firman Tuhan berkata, maka kira-kira jam 3 malam Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan Ia hendak melewati mereka. Saudara, Yesus datang jam 3 malam. Kenapa Dia datang jam 3 malam? Kenapa Dia tidak datang jam 12 malam? Kenapa Dia tidak datang jam 1 malam? Saudara, jam 3 malam adalah saat yang tergelap daripada waktu malam. Saudara. Malam itu dibagi atas 4 bagian, ya, jam 6 sampai jam 9 bagian pertama, jam 9 sampai jam 12 itu bagian kedua, jam 12 sampai jam 3 itu bagian ketiga, dan jam 3 sampai jam 6 pagi itu bagian keempat. Nah, jam 3 itu adalah saat tergelap daripada waktu malam. Saudara, sebenarnya Tuhan mau pesan gini. Dia datang jam 3 malam untuk memberikan kita kepastian bahwa saat yang tergelap sekalipun dalam hidup saudara tidak pernah menghalangi Tuhan untuk datang dan menolong kehidupan saudara. Saat yang tergelap sekalipun dalam hidup saudara dan saya tidak pernah menghalangi Tuhan untuk datang dan menolong kehidupan saudara. Saya berdoa, biarlah perkataan ini, hari ini ada seorang yang sedang mendengar dan engkau sedang berada dalam saat yang tergelap dalam hidupmu. Engkau berkata, engkau dalam keadaan yang paling gelap dalam hidupmu. Saya mau katakan firman ini. Jam 3 malam, saat tergelap, Yesus datang. Saat tergelap dalam hidupmu, di saat itu tidak pernah menghalangi Tuhan untuk datang dalam kehidupan. Mungkin kau berkata, Tuhan, saya merasa hidupku tidak lama lagi. Saya merasa hidupku seperti tidak ada pengharapan. Saya merasa masalahku seperti tidak ada jalan keluar. Saya merasa kegagalanku sudah sampai pada puncaknya. Kelemahanku, situasiku yang sulit sudah sampai pada titik yang paling berat dalam kehidupanku. Saya mau bilang sama hidup saudara, Tuhan bilang, tidak ada apapun juga situasi dalam hidupmu yang bisa menghalangi Tuhan untuk datang dan menolong kehidupanmu. Asal engkau percaya dan engkau melihat dan engkau memandang kepada Dia. Amin, saudara. Ya, dan firman Tuhan berkata, jam 3 malam Dia datang dan Ia hendak melewati mereka. Ini satu statement yang agak aneh. Dikatakan Yesus hendak melewati mereka. Saudara, ngapain Tuhan datang kalau hendak melewati mereka? Nah, saudara, waktu saya merenungkan ayat ini, saya mendapatkan gini. Terkadang dalam hidup kita, pada saat kita sedang mengalami masalah, pada saat kita sedang mengalami beban yang berat, pada saat kita sedang mengalami kesulitan dalam hidup ini, fokus kita itu bukan pada Tuhan, tapi fokus kita itu pada masalah. Fokus kita bagaimana kita menyelesaikan masalah, bagaimana kita itu stres karena persoalan. Saudara tahu, Tuhan tidak mau kita fokus dengan persoalan. Tuhan tidak mau kita fokus dengan masalah. Tuhan tidak mau kita fokus dengan situasi yang menghimpit hidup kita. Tapi Tuhan kita mau kita fokus dengan Dia. Saudara tahu, Yesus sengaja mau melewati mereka. Supaya apa? Untuk menarik perhatian mereka. Untuk menarik perhatian mereka. Kadang-kadang Tuhan itu sengaja seperti Dia tidak dengar kita. Kadang-kadang sepertinya Dia sengaja, Dia seperti buat diri Dia sepertinya tidak mau dengar sama kita. Tapi sebenarnya tidak, saudara. Dia hanya mau menarik perhatian kita. Dia mau mata kita
itu tertuju kepada Dia. Bukan kepada situasi kita, keadaan kita yang menghimpit hidup kita, tapi dia mau mata kita tertuju pada Dia. Ya. Nah, firman Tuhan berkata apa? Ketika mereka melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Mereka pikir Yesus adalah hantu. Karena apa? Karena mereka dikuasai oleh masalah. Karena mereka dikuasai oleh ketakutan. Saudara tahu, Tuhan tidak pernah mau kita hidup dalam ketakutan. Tuhan tidak pernah menciptakan roh ketakutan. Ya, kalau saudara dengar firman Tuhan, saudara jadi takut. Saudara mungkin salah dengar firman, saudara. Karena kalau saudara dengar firman Tuhan itu akan mendatangkan damai sejahtera, sukacita, kekuatan. Tuhan tidak pernah berikan kita roh ketakutan. Karena waktu kita takut, sebenarnya fokus kita bukan kepada diri, bukan kepada Tuhan, tapi kepada diri kita, kekuatan kita. Terus pertanyaannya, bisa tidak kita takut? Sangat bisa, sangat normal. Bisa tidak manusia mengalami kekhawatiran? Sangat bisa, sangat normal. Tapi Tuhan mau waktu engkau mengalami ketakutan, kekhawatiran, jangan engkau tinggal dalam ketakutan dan kekhawatiranmu, tapi engkau bawa ketakutan dan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya, setiap kita bisa mengalami ketakutan, setiap kita bisa mengalami kekhawatiran. Waktu engkau dengar masalah, waktu engkau dengar persoalan dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam situasimu, itu bisa mendatangkan ketakutan, saudara. Tapi Tuhan mau engkau serahkan itu kepada Tuhan. Engkau bawa itu. Artinya engkau bawa apa? Artinya engkau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mau khawatir. Karena kalau aku khawatir, itu artinya aku tidak mempercayai Tuhan dalam hidupku. Karena kalau aku khawatir, artinya aku mengandalkan kekuatanku sendiri untuk aku menyelesaikan persoalanku ini. Aku serahkan itu pada Tuhan. Karena aku tahu aku punya Tuhan yang berkuasa atas hidupku. Saudara tahu? Ya, mereka ketakutan. Mereka pikir Yesus itu hantu. Makanya kalau kita sedang dalam keadaan panik, kita sedang dalam takut. Kadang-kadang Tuhan ada pun kita tidak tahu Tuhan ada, saudara. Waktu Tuhan datang pun kita tidak tahu Tuhan datang. Makanya Tuhan tidak mau kita hidup dalam ketakutan, saudara. Ya. Nah, kemudian apa? Sebab mereka semua melihat Dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, Tuhan bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, nanti saya akan bahas ayat perkataan ini juga di dalam Yohanes pasal 6. Ya. Lalu Ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Saudara, izinkan Tuhan naik dalam perahu rumah saudara, perahu saudara. Ya, dan nah, saya akan bawa kita melihat di dalam Yohanes pasal 6. Saya akan bawa kita melihat dari sudut pandang Yohanes yang membagikan firman ini, saudara. Ya, Yohanes pasal 6. Kisah yang sama, yang mirip, saudara. Jadi kita akan melihat ada hal-hal yang bisa kita dapatkan di sini. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 16, dan ketika hari sudah mulai malam, mulailah murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan mereka menyeberang ke Kapernaum. Yang tadi saya bilang ya. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, saudara, Danau Galilea itu kurang lebih garis tengahnya 7 mil. Saudara bayangkan, mereka dari sore, mereka udah disuruh pergi sama Tuhan Yesus. Tapi mereka waktu pergi, dari 7 mil itu, mereka baru sampai 2-3 mil. Jadi mereka itu belum setengah perjalanan. Mereka itu belum juga sampai setengah perjalanan, saudara. Saudara bayangkan, ini sama seperti kita, mungkin saudara hari ini, saudara sedang ada dalam satu masa di mana engkau merasa semuanya dalam kehidupanmu sepertinya berhenti. Ya, semua planning saudara berhenti. Semua visi yang Tuhan taruh sepertinya gagal. Semua perencanaan yang saudara buat itu semuanya sepertinya tidak ada yang berhasil. Saudara sepertinya mau buat ini semua gagal, mau buat ini semua gagal, mau buat ini semua gagal. Saudara tahu, seperti saudara ada terjebak di tengah-tengah badai. Adakah saudara yang mengalami seperti itu, saudara? Adakah saudara yang mengalami hal yang seperti itu, saudara? Nah, ini dialami oleh murid-murid. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka.
Ayat 20 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Saudara, Yesus bilang apa? I am. Ya, I am. Sekali lagi kita dikasih pesan jangan takut. Tadi saya sudah bahas. Tuhan tidak pernah berikan kita roh ketakutan. Tapi bagaimana kita bisa tidak takut dalam hidup ini? Kita tidak bisa usir ketakutan itu dengan kekuatan kita sendiri. So kita tidak bisa bilang jangan takut, tidak bisa, saudara. Kita tidak bisa bilang aku tidak mau takut, tidak bisa, saudara. Cara terbaik mengusir ketakutan adalah dengan kita menyadari siapa Dia yang menyertai kita. Cara terbaik kita mengusir ketakutan adalah bukan dengan kita usir ketakutan, kita tengking-tengking ketakutan. Cara terbaik mengatasi ketakutan adalah dengan kita menyadari siapa yang menyertai kita. Waktu Yesus berkata, aku ini, jangan takut. Dia pakai kata, I am. Saudara tahu waktu dia bilang I am, sebenarnya dia sedang sebutkan atribut nama Tuhan yang ditanya sama Musa. Pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan di semak belukar itu yang terbakar. Dia tanya, kalau orang tanya, siapa namamu? Apa yang harus aku katakan? Ingat Tuhan bilang apa? I am that I am, aku adalah aku. Nah, Yesus berkata, I am. Ya, Yesus sedang berkata, aku ini, aku Yahweh. I am itu juga berarti bahwa aku ini ada buatmu saat ini. Aku ini ada. Kalau kata am itu bahasa Inggrisnya itu adalah present tense. Dia bukan berkata I was, atau dia bukan berkata I will be, tapi dia berkata I am. Ya, I am itu artinya aku ada buat hidupmu saat ini. Saudara, mungkin saudara meragukan. Hari ini engkau sedang meragukan Tuhan. Engkau sedang meragukan penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Engkau sedang berkata, Tuhan, engkau ada di mana waktu aku sedang menghadapi persoalan ini? Tuhan, engkau ada di mana? Tuhan bilang, aku ada bersamamu anakku. Akulah Allah Immanuel. Yahweh itu berbicara penebusan. Tuhan yang mati buat kita. Tuhan yang menebus kita, dan hari ini Dia tinggal dalam hidup kita. Saudara, Tuhan mau bilang ini, aku adalah aku yang ada buat hidupmu saat ini. Aku adalah Tuhan yang menyertai engkau saat ini. Kalau Tuhan menyertai hidup kita, tujuannya apa? Untuk membuat hidup kita mengalami keberhasilan, manifestasi daripada apa yang Dia kerjakan, itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Apa arti penyertaan Tuhan dalam hidup ini? Tuhan itu menyertai kita, saudara, bukan hanya untuk kita mati masuk surga. Kalau saudara hidup ikut Tuhan hanya untuk mati masuk surga, lebih baik kita cepat-cepat mati, saudara, supaya tujuan hidup kita cepat tercapai. Tapi saya mau bilang, tujuan hidup kita bukan mati masuk surga. Tujuan hidup kita yang Tuhan mau, waktu Dia menyertai hidup kita, Dia menghadirkan surga di dalam setiap area kehidupan kita. Amin, saudara. Tuhan mau hadirkan sorga. Tujuan penyertaan Tuhan dalam hidup kita adalah Dia mau hadirkan sorga di dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam setiap persoalan yang sedang kau hadapi. Dia mau hadirkan sorga. Artinya gini, saudara, mungkin kau sedang mengalami masalah, kau sedang mengalami ketakutan, kau sedang mengalami persoalan. Semua itu silih berganti dalam hidup kita. Semua itu silih berganti datang dalam kehidupan kita. Tapi yang Tuhan mau, sadari, I am, aku ini ada buat hidupmu saat ini. Di tengah-tengah situasi yang sedang kau hadapi, di tengah-tengah kesulitan yang sedang kau jalani saat ini, sadari, aku ada buat hidupmu. Nah, saudara, waktu kita menyadari itu, saudara, apa? Ketakutan itu bisa sirna, saudara. Ketakutan tidak bisa diusir dengan ditengking-tengking. Ketakutan hanya bisa dikalahkan dengan kita menyadari siapa yang menyertai kita saat ini. Amin, saudara. Saya berdoa, saudara, hari ini ada kekuatan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Saudara bisa menyadari penyertaan Tuhan di dalam hidup saudara. Nah, yang terakhir, saudara, ayat yang ke-21. Mereka mau menaikkan Yesus ke dalam perahu, dan seketika itu juga, katakan seketika itu juga, seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui,
Jadi saudara bayangkan tadi 7 mil, ya. Mereka mendayung sampai jam 3 pagi, mereka belum setengah perjalanan. Saudara bayangkan, mereka sudah habiskan lebih dari 6 jam mungkin di tengah-tengah badai. Mereka begitu lelah, mereka begitu capek. Saudara tahu, mereka bahkan belum sampai setengah perjalanan. Tetapi waktu mereka mengundang Yesus masuk dalam perahu mereka, firman Tuhan berkata, seketika itu juga mereka sampai di tempat tujuan. Ini saya mau kasih pesan firman Tuhan malam hari ini buat saudara yang sedang mengalami penundaan dalam hidupmu. Mungkin engkau sedang mengalami penundaan dalam karirmu, dalam rumah tanggamu, masa depanmu, dalam banyak hal dalam kehidupanmu. Angin sakal sedang terjadi dalam kehidupanmu. Tapi firman Tuhan berkata, waktu mereka mengundang Yesus naik dalam perahu mereka, firman Tuhan berkata, seketika itu juga mereka sampai ke tujuan. Saudara tahu, Tuhan itu mengompres waktu. Tuhan itu melakukan mujizat. Waktu yang tertunda itu dikompres menjadi seketika. Saya berdoa, ada waktu-waktu yang hilang dalam hidup saudara. Ada masa-masa yang hilang dalam hidup saudara. Tuhan bisa gantikan itu dalam hidup saudara ketika saudara datang pada Tuhan. Ada waktu-waktu yang hilang yang engkau seperti buang-buang waktu. Mungkin hari ini engkau seperti banyak waktu saudara yang terhilang. Ada begitu banyak waktu saudara yang terbuang percuma dalam hidup saudara. Dan saudara merasa sepertinya hidup saudara sia-sia. Tapi saya mau bilang, kalau saudara datang pada Tuhan dan izinkan Tuhan masuk dalam perahu hidup saudara, waktu yang terhilang itu Tuhan akan gantikan. Bahkan Tuhan akan lakukan mujizat, mengompres waktu itu. Sehingga waktu yang tertunda itu Tuhan akan gantikan kualitasnya dengan yang jauh lebih baik lagi dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Amin buat firman Tuhan malam hari ini. Saya mau berdoa buat saudara. Saudara, saya mau kita datang pada Tuhan. Yang pertama saya mau berdoa buat saudara. Kalau saudara dengar firman Tuhan ini dan saudara baru pertama kali dengar nama Yesus. Saudara, ada banyak Yesus-Yesus yang lain yang dikabarkan hari-hari ini. Tapi saya mau beritakan pada saudara, ada satu Yesus, dia adalah Allah itu sendiri. Dia turun dari sorga, bukan karena dia lemah, bukan karena dia tidak punya kekuatan. Dia mau jadi manusia karena dia mencintai manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa dan manusia tidak berkuasa menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu Allah harus jadi manusia. Dia berinkarnasi. Dia masuk melalui kandungan Maria. Allah menjadi manusia dalam wujud Yesus. Dan kita bisa lihat Bapa di sorga dalam wujud Yesus. Dan Yesus sebagai manusia, dia taat. Dia menjalankan misinya menyelamatkan manusia dengan cara apa? Dia naik di atas kayu salib. Dia menanggung setiap dosa manusia. Dia menanggung setiap pelanggaran manusia. Dia naik di atas kayu salib. Dan firman Tuhan katakan, waktu dia disalib itu saudara, semua dosa manusia, dosa saudara dan saya ditanggung dalam tubuhnya. Supaya setiap kita yang percaya kepada dia, kita tidak binasa. Kita punya jaminan hidup kekal. Kita punya kehidupannya. Waktu dia mati, dia bawa kita mati bersama dia. Waktu dia bangkit, dia berikan kita hidupnya. Kalau saudara baru pertama kali dengar nama Yesus, saya percaya ini bukanlah suatu kebetulan. Tapi Roh Kudus sedang bicara dalam hidup saudara untuk membuka hati saudara, untuk menerima dia, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak peduli apa agama saudara, karena Yesus tidak datang buat agama. Yesus datang untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Bagian kita cuma apa? Buka hati kita, terima dia, minta dia masuk dalam hati kita. Dan waktu saudara percaya, dia akan memindahkan saudara dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Saya akan berdoa buat saudara malam hari ini. Saudara yang mau didoakan, saudara boleh taruh tangan saudara di dada dan ikuti doa saya dan katakan pada Tuhan. Mari ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku datang padamu. Aku mau bilang, Tuhan, aku orang berdosa. Aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Aku butuh juru selamat. Dan aku dengar Engkau Allah menjadi manusia untuk menanggung setiap dosaku. Hari ini Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamatku dalam hidupku. Masuklah dalam hatiku.
Ubahkan aku Tuhan, selamatkan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku menerimamu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau percaya hari ini engkau ngalamin kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Saya mau berdoa sekali lagi buat saudara. Sekali lagi saudara, buat saudara yang hari ini sedang mengalami angin sakal dalam hidup saudara, sedang mengalami badai dalam hidup saudara, saudara yang sedang ada dalam situasi jam 3 pagi, saudara sedang mengalami situasi terberat dalam hidup saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Saudara taruh tangan saudara, arahkan tangan saudara ke depan. Saya percaya dimanapun saudara berada, Roh Kudus juga ada. Roh Kudus mendengar doa saudara. Dia tahu apa yang saudara alami. Saya mau berdoa buat saudara saat ini. Bapa di sorga, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan saat ini. Anak-anak-Mu ada yang sedang dalam pergumulan, ada yang sedang mengalami persoalan yang berat, ada yang sedang mengalami jam 3 pagi dalam kehidupan mereka, saat terberat dalam kehidupan mereka. Ada yang sakit Tuhan, ada yang ngalamin persoalan dalam rumah tangga, ada yang ngalamin persoalan dalam area kehidupan mereka. Bapa di sorga, Engkau yang tahu Tuhan saat ini. Aku berdoa dalam nama Yesus saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah setiap anak-anak-Mu. Engkau menjamah setiap mereka Tuhan. Dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, dengan hadirat-Mu yang menyembuhkan, yang melawat, yang memulihkan Tuhan. Aku berdoa kasih Tuhan melawat setiap anak-anak-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus aku sudah berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu sorga, baik Bapak Ibu saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat buat setiap kita. Saudara, kalau saudara diberkati, saudara bisa bagikan kabar baik ini. Saudara juga mau butuh permohonan doa, saudara bisa tuliskan di kolom ya untuk permohonan doa. Dan kalau saudara kesaksian, saudara juga bisa tuliskan supaya ini jadi berkat buat setiap kita yang mendengarkannya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di hari-hari berikutnya dalam program yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.